Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya dengan nama Kristianti Simbolon, NIM 230501045. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Gusmi, NIM saya 230501046. Saya Jepika Brudupari dengan NIM 230501011, Prodi PAUD eksklusif semester 5. Saya Imelda Francisca 230501035, Prodi PAUD semester 5 eksklusif. Nama Hastika Lesyari, NIM 230501006, Prodi PAUD semester 5. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi perkembangan kognitif anak melalui teori Jean Piaget. Jean Piaget ini adalah seorang psikolog perkembangan dari Swiss. Ia dikenal sebagai perintis teori perkembangan kognitif anak. Nah, fokus penelitiannya yaitu bagaimana anak belajar memahami, berpikir tentang dunia. Nah, beliau menemukan bahwa anak tidak berpikir seperti orang dewasa, melainkan melalui tahapan tertentu. Piaget melihat anak sebagai ilmuwan kecil yang aktif bereksperimen dengan lingkungannya. Kemudian latar belakang teorinya ialah Piaget percaya pengetahuan dibangun secara aktif oleh anak, bukan ditransfer oleh guru. Anak memperoleh pengetahuan lewat interaksi dengan lingkungan. Belajar adalah proses aktif yang melibatkan eksplorasi, percobaan, dan refleksi. Kemudian setiap tahap perkembangan memiliki cara berpikir dan memahami yang berbeda. Kemudian konsep dasar teori kognitif menurut Jean Piaget ialah anak adalah pembangun pengetahuan aktif. Perkembangan kognitif terjadi melalui tahapan tetap dan berurutan. Selanjutnya, setiap tahap memiliki kemampuan berpikir keras. Setiap tahap memiliki kemampuan berpikir khas dan anak belajar melalui pengalaman langsung, bukan hafalan. Nah, selanjutnya ada skema dan adaptasi. Skemanya yaitu struktur mental atau pola berpikir yang digunakan anak untuk memahami dunia. Asimilasinya, anak menyesuaikan pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada. Contohnya, anak tahu anjing itu hewan berkaki 4, lalu melihat sapi dan mengira itu anjing. Akomodasinya, anak mengubah skema lama agar cocok dengan pengalaman baru. Setelah tahu sapi bukan anjing, anak membentuk skema baru. Selanjutnya ada equilibration atau keseimbangan, yaitu proses menyeimbangkan antara asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya ada tahapan perkembangan kognitif, yaitu menurut Piaget ada 4 tahap nih, yaitu tahap utamanya yang pertama ada sensori motor, yaitu berusia 0 sampai dengan 2 tahun. Selanjutnya ada praoperasional, yaitu usia pada 2 sampai 7 tahun. Selanjutnya ada operasional konkret, yaitu berusia 7 sampai dengan 11 tahun. Selanjutnya ada operasional formal, yaitu 11 tahun ke atas. Nah, setiap tahap itu muncul sesuai usia dan tidak bisa dilewati. Yaitu yang kita membahas tahap pertama, yaitu tahap sensori motor, yaitu 0 sampai 2 tahun. Nah, di sini tuh anak belajar melalui indera atau sensori dan gerakan motorik. Lalu mereka memahami dunia lewat sentuhan, penglihatan, suara, rasa, dan gerakan. Langsung mereka muncul kemampuan objek permanen, yaitu benda tetap ada meski tak terlihat. Selanjutnya ada aktivitas cocok, main cilukba, contohnya memegang benda, menggigit mainan. Selanjutnya ada tahap 2, yaitu praoperasional, di mana pada usia 2 sampai dengan 7 tahun, di mana anak ini mulai berpikir simbolik. Mereka bisa menggunakan gambar, kata, atau benda sebagai simbol. Selanjutnya ada pemikiran agosentris, yaitu sulit melihat sudut pandang orang lain. Selanjutnya ada berpikir
dimana intuitif belum logika. Lalu ada imajinasi kuat, suka bermain peran, dan aktivitas cocok yaitu mereka dengan bermain boneka, menggambar, atau berpura-pura masak. Dan ada tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret 7-11 tahun. Anak mulai berpikir logis terhadap hal nyata atau konkret. Anak sudah bisa mengurutkan, mengelompokkan, dan memahami sebab akibat sederhana. Anak juga mengerti konsep konservasi yaitu jumlah tetap walau bentuk berubah. Aktivitas yang cocok yaitu hitung benda nyata, main puzzle, percobaan sederhana. Ada tahap keempat yaitu operasional formal 11 tahun ke atas. Anak bisa berpikir abstrak dan logis, dapat membuat hipotesis, memprediksi, dan menarik kesimpulan, mampu memikirkan kemungkinan, bukan hanya realistis. Aktivitas yang cocok yaitu diskusi, debat, eksperimen ilmiah, dan analisis cerita. Perkembangan bahasa dan simbol. Bahasa adalah alat utama untuk berpikir. Pada tahap praoperasional, bahasa berkembang dengan cepat. Anak mulai memahami kata, gambar, simbol, dan menyatakan ide, mendukung kemampuan bermain peran dan berpikir imajinatif. Proses berpikir anak. Anak belajar dari aksi, lanjut ke simbol dan ke logika. Prosesnya bertahap dari konkret ke abstrak. Pengalaman langsung penting agar pemahaman kuat. Guru perlu memberikan kesempatan eksplorasi dan manipulasi objek. Contoh aktivitas belajar bertahap yaitu yang pertama sensorik motorik seperti bermain air, celup bak, bola lembut. Operasional seperti menggambar, main peran yaitu dokter dan pasien. Konkret yaitu menghitung biji-bijian dan menyusun balok. Nah, yang keempat yaitu formal. Proyek penelitian kecil dan bereksperimen sains. Implikasi dalam pembelajaran PAUD. Guru menjadi fasilitator bukan pusat pengetahuan. Gunakan alat peraga konkret dan kegiatan eksploratif. Beri kesempatan anak menemukan sendiri. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis pengalaman nyata. Nah, kelebihan teori Piaget yaitu memberi pemahaman mendalam tentang cara berpikir anak, dasar bagi pembelajaran aktif dan konstruktivitas, menekankan pentingnya bermain dan eksplorasi. Yang pertama, observasi tahap kognitif anak. Dan kedua, gunakan media konkret dan permainan edukatif. Dan ketiga, dorong anak untuk mengeksplorasi dan berpikir mandiri. Dan keempat, tanyakan pertanyaan terbuka untuk melatih berpikir logis. Kesimpulannya ialah, teori Jean Piaget membantu kita memahami bahwa anak belajar melalui tahapan berpikir. Guru perlu menyesuaikan pembelajaran dengan tahap kognitif agar proses belajar lebih bermakna. Sekian dari presentasi kami, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.